Halo semua, pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana masyarakat Ngurut, khususnya komuniti Saliku Sumatalun, menyebut Tuhan dalam perbualan seharian. Secara semula jadi, mereka memanggil Tuhan adalah Amangun dan Agi Kaulu. Secara azalinya, masyarakat Ngurut mempercayai kekuasaan Tuhan atau suatu entiti yang mempunyai kuasa tertinggi pada waktu sebelum jangkauan Kristen sampai dalam masyarakat ini, khususnya komuniti Murut di kawasan Saliku, Sumatera. Tapi dalam masa yang sama, mereka belum mempunyai konsep yang rigid tentang kekuasaan tertinggi tersebut, dan untuk merangkumkan keagungan kekuasaan tersebut, mereka menamai dalam perbualan seharian mereka sebagai Amangun, bermaksud Sang Pencipta, atau Agi Kaulung, yang secara teknikalnya Agi merujuk kepada kewujudan yang secara alami sudah wujud sebelum segala sesuatu, dan Kaulung merujuk kepada ketidak terhingga atau sesuatu yang tidak terjangkaukan. Saya akan fokus kepada upacara Tinau dan Amparawa. Bagaimana konsep Agi Kaulung dan Amangun mempengaruhi upacara tersebut. Kenapa wujudnya ritual dalam upacara-upacara tersebut? Terdapat ritual dalam upacara Tinau bermaksud majelis perkawinan dalam masyarakat Murut, yaitu di mana mereka menyembelihkan seekor hewan seperti ayam, babi peliharaan, lembu, kerbau, dan sebagainya untuk dipersembahkan. Ritual mempersembahkan hewan ini dikenali sebagai Angolos Rakium, yang bermaksud menyembelihkan hewan peliharaan sebagai persembahan kepada Agi Kaulung dan Amangun. Ritual menyembelihkan hewan ini bertujuan memastikan perjalanan upacara Tinau berjalan dengan lancar. Selain itu, ritual ini untuk meminta Agi Kaulung merestui ikatan hubungan persaudaraan antara pihak Tampului ataupun tetamu dan Amahun atau tuan rumah. Konteks ritual dalam upacara Tinau bagi meminta Amangun agar memberkati kehidupan pengantin sehingga ke anak cucu. Konsep kepercayaan masyarakat Murut ini juga dapat dilihat dalam pelaksanaan upacara Amparawa, yaitu upacara mengucap syukur atas keberhasilan seseorang melepasi cobaan kemalangan tanpa cedera atau masih hidup selepas mengalami kecelakaan yang nyaris-nyaris merenggut nyawa. Upacara ini secara asalnya dijalankan dengan mempersembahkan hewan peliharaan seperti seekor babi, ayam, lembu, atau kerbau, dan darahnya akan disapu-sapu pada dahi atau kaki individu tersebut. Upacara ini sebagai simbolik masyarakat Murut tersebut mempercayai Agi Kaulung mempunyai kuasa untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan sesuatu perkara terjadi. Walau bagaimanapun, kepercayaan ini antara usaha mereka untuk berkomunikasi dengan alam roh atau sesuatu yang berkuasa menakluki alam semesta. Dalam arti kata lain, usaha manusia untuk mencari Tuhan yang berkuasa tetapi tanpa jangkauan penginjilan firman Tuhan. Keyakinan kita sebagai orang Kristen yang kita dapat lihat dengan jelas ialah dalam Yohanes 14
ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oleh karena hal itu, konteks amparawak masih diadakan karena objektif asalnya untuk mensyukuri seseorang yang baru selamat melepasi fasa-fasa kritikal dalam hidupnya, atau sebarang kecelakaan yang berbahaya, tetapi upacara ritual mempersembahkan hewan dan simbolik untuk menyembelihkan babi tidak lagi wajib dalam upacara amparawak ini. Demikian juga dengan upacara lain yang dahulunya mewajibkan ritual penyembahan. Akikah ulung tidak lagi menjadi kewajiban yang perlu dipatuhi. Sebaliknya, sebuah majelis diadakan untuk ucapan syukur, meraihkan dan menyebut keberhasilan sesuatu perkara. Masyarakat Murut sudah mempunyai pengertian konsep ketuhanan tersendiri dalam konteks akikah ulung dan amangun dalam kehidupan seharian mereka melalui beberapa upacara ritual tersebut. Berdasarkan kepada upacara tinau dan amparawak, peranan amangun jelas dapat dilihat dalam konteks kitab Kejadian bab 1 ayat 1 hingga bab 2 ayat 25 yang menekankan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya dan manusia. Maka itu, pengertian ini sebenarnya sudah wujud dalam kalangan masyarakat Murut di Saliku Sumatalun itu sendiri. Akikah ulung yang difahami sebagai Allah atau Tuhan juga telah hadir di tengah-tengah pahaman mereka, yaitu yang sudah wujud seperti dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oleh itu mereka juga menyebut akikah ulung dan amangun sewaktu ritual menyembelihkan hewan untuk dipersembahkan. Secara keseluruhan dapat dilihat dengan jelas perbezaan konsep akikah ulung dan amangun sebelum dan selepas penginjilan ajaran kekristenan dalam masyarakat Murut Saliku Sumatalun. Pengertian akikah ulung maupun amangun sudah lama wujud dalam kehidupan masyarakat ini. Tetapi pertanyaannya yang berakhir dapat dijawab adalah siapakah Tuhan, atau dalam bahasa Murut dipanggil Amangun dan akikah ulung. Hari ini masyarakat Murut akhirnya belajar bagaimana berhubung, menyembah dan mentaati Tuhan setelah mengenal siapakah Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan layak disembah seperti yang ditekankan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terima kasih karena sudi mendengar. Semoga penjelasan ini dapat memberi pencerahan dan bermanfaat untuk kita semua. Guspa Onso.